Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama yang saya muliakan dan saya takdimi pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Al-Mukarram Kyai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHMM, yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG, yang saya hormati Ibu Dekan Fakultas Tadris Umum Ibu Wahyu Lestari MPD, yang saya cintai kedua orang tua saya yang telah mendukung saya sehingga saya bisa sampai di titik sekarang ini, serta teman-teman senasib seperjuangan yang saya sayangi. Perkenalkan, nama saya Silva Dianawati, mahasiswa aktif semester 4 Prodi Tadris Matematika Fakultas Tadris Umum Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Di sini saya akan menjelaskan sebuah peta imajinasi tentang pendekatan pembelajaran matematika. Apa sih pengertian dari pendekatan pembelajaran matematika? Pendekatan pembelajaran merupakan cara pandang dalam proses belajar mengajar yang dipakai untuk membuat suasana belajar yang efektif dan mendukung tercapai tujuan yang diharapkan. Di sini, pendekatan dibagi menjadi dua, yaitu CTL dan TCL. CTL yaitu Student Centered Learning, yaitu pendekatan belajar yang berpusat pada siswa. Proses pembelajaran di mana peserta didik menjadi aktor dalam aktivitas belajar. Pendidik menjadi fasilitator yang memfasilitasi siswa untuk berperan aktif dalam proses belajar mengajar. Selanjutnya, TCL yaitu Teacher Centered Learning, yaitu pendekatan belajar berpusat pada pendidik, di mana pada pendekatan ini pendidik menjadi subjek utama dalam proses pembelajaran. Selanjutnya kita membahas tentang karakteristik. Dalam pendekatan pembelajaran memiliki karakteristik yang dapat digunakan, antara lainnya yaitu yang pertama ada identifikasi, yaitu menetapkan sasaran, menetapkan kualifikasi, output, dan target yang ingin dicapai harus dilatari oleh lingkungan. Yang kedua, memilih cara yang paling efektif dalam mencapai sasaran. Yang ketiga, merancang alur proses belajar mengajar dari awal hingga akhir. Yang keempat, menetapkan kriteria dan standar sebagai tolak ukur pencapaian pembelajaran yang telah ditetapkan. Terakhir, kita akan membahas tentang macam-macam pendekatan pembelajaran. Di sini ada 8 macam pendekatan pembelajaran, yaitu ada pendekatan kontekstual, pendekatan konstruktivisme, deduktif, pendekatan STM, open-ended, scientific, realistik, dan pendekatan etnomatematika. Kita bahas yang pertama dahulu, yaitu pendekatan kontekstual. Pendekatan ini merupakan proses belajar mengajar dengan pembelajaran bermakna melalui kegiatan yang melibatkan siswa secara langsung. Siswa tidak dilatih untuk menghafal, sekedar mengetahui atau memahami, namun siswa dilatih untuk menemukan suatu solusi dari permasalahan yang diberikan hingga pemahaman konsep siswa terbentuk. Yang kedua, pendekatan konstruktivisme. Pendekatan ini merupakan pendekatan yang menjadi landasan berpikir dengan membangun sedikit demi sedikit pengetahuan yang didapat, dan hasil pengetahuan tersebut diperluas dengan konteks yang terbatas serta tidak secara tiba-tiba. Yang ketiga, pendekatan deduktif. Pendekatan deduktif-induktif. Yang pertama, pendekatan deduktif yaitu ditandai dengan pemaparan konsep, definisi, dan istilah-istilah pada bagian awal pembelajaran. Pendekatan induktif merupakan pendekatan yang memiliki ciri utama dalam pengelolaan informasi, menggunakan data untuk membangun konsep atau untuk memperoleh pengertian. Yang keempat ada STM, yaitu pendekatan sains, teknologi, dan masyarakat. Pendekatan ini merupakan the teaching and learning of science in the context of human experiment. Artinya, STM ini dipandang sebagai proses pembelajaran disesuaikan dengan konteks pengalaman manusia. Pendekatan ini melatih kreativitas, sikap ilmiah, dan menggunakan konsep serta proses serta didik kehidupan sehari-hari. Yang kelima, pendekatan open-ended, yaitu pendekatan belajar yang menyajikan satu problem yang dirancang agar memiliki multi jawaban yang benar.
Pendekatan ini dikenal dengan istilah problem tak lengkap atau soal terbuka. Yang keenam, ada pendekatan saintifik, yaitu proses pembelajaran dalam pendekatan saintifik harus menyentuh 3 ranah, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Proses belajar dengan pendekatan saintifik ini terdiri atas 5 kegiatan, yaitu mengamati, menanya, mengumpulkan data atau eksperimen, mengelola informasi, dan mengkomunikasikan. Yang ketujuh, ada pendekatan realistik. Pendekatan ini adalah salah satu pendekatan pembelajaran matematika yang menekankan pada keterkaitan antara konsep-konsep matematika dengan pengalaman sehari-hari. Dan yang terakhir, ada pendekatan etnomatematika. Pendekatan etnomatematika merupakan pendekatan yang digunakan untuk menghubungkan antara realitas budaya di lingkungan peserta didik dengan matematika saat proses belajar mengajar. Etnomatematika telah diterapkan di berbagai negara, salah satunya di Jepang. Mungkin sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah penyampaian atau salah materi. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.